wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan. Adapun anggota kelompok 1 yang pertama yaitu Aini Wayuning Putri, NIM 190806940048. Yang kedua Sri Wilujeng Rizky Amalia, NIM 190806940049. Yang ketiga Nur Aini Rimadani, NIM 190806940027. Alvinati Zasariski 190806940069 dan Maulidi Andrias 190806940078. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yakni mengenai kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, sebelumnya apakah kalian semua sudah mengerti apa itu kerangka konseptual? Pengertian kerangka konseptual. Kerangka konseptual dapat dipandang sebagai teori akuntansi yang terstruktur menurut Belkauli 1993 karena strukturnya sama dengan struktur teori akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis yang dapat digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan, yaitu ada tingkatan teori tinggi, tingkatan teori selanjutnya, tingkatan operasional yang lebih rendah. Pada tingkatan teori tinggi, kerangka konseptual menyatakan ruang lingkup dan tujuan dari pelaporan keuangan. Sementara pada tingkatan teori selanjutnya, kerangka konseptual mengidentifikasikan dan mendefinisikan karakteristik kualitatif dari informasi keuangan dan elemen pelaporan keuangan. Sementara pada tingkatan operasional yang lebih rendah, kerangka konseptual berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan tenggang, pengukuran, dan pengakuan elemen laporan keuangan, dan tipe informasi yang perlu disajikan. Selanjutnya, yaitu klasifikasi dan konflik kepentingan. Perumusan tujuan akuntansi tergantung pada penyelesaian konflik kepentingan yang terdapat di pasar informasi, atau lebih spesifik lagi, laporan keuangan yang dihasilkan oleh interaksi 3 kelompok, yaitu ada perusahaan, pengguna, dan profesi akuntansi. Yang pertama yaitu perusahaan atau firm membentuk kelompok utama yang terlibat dalam proses akuntansi. Aktivitas-aktivitas operasional, keuangan, dan luar biasa atau non-operasional yang mereka lakukan menjadi justifikasi dari pembuatan laporan keuangan. Keberadaan dan perilaku mereka menimbulkan hasil keuangan yang sebagian dapat diukur oleh proses akuntansi. Perusahaan-perusahaan juga adalah penyedia informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu ada pengguna atau user, membentuk kelompok kedua. Pembuatan informasi akuntansi dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan pengguna. Meskipun tidak mungkin untuk mengumpulkan suatu daftar lengkap para pengguna, namun dapat dipastikan daftar tersebut akan mencantumkan para pemegang saham, kreditor, badan-badan pemerintah, dan analisis keuangan. Dan yang terakhir, dalam klasifikasi dan konflik kepentingan itu ada profesi akuntansi atau accounting profession, membentuk kelompok ketiga yang dapat mempengaruhi informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Para akuntan terutama akan bertindak sebagai auditor yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan telah mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku untuk umum. Demikian penjelasan mengenai materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Madani. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan perumusan tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut APB Statement nomor 4
Di sini Accounting Research Division dari Accounting Principles Board atau APB dibentuk untuk memotivasi dilakukannya riset mengenai dalil-dalil dan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Nah, setelah itu APB merekomendasikan didefinisikannya tujuan dari akuntansi dan konsep-konsep, prinsip, dan terminologi dasar yang dikenal sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk dihitung dan diuraikan. Nah, tujuan-tujuan tersebut diringkas menjadi 3, yakni tujuan khusus, tujuan umum, dan tujuan kualitatif. Nah, pada tujuan khusus pada laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan lainnya dalam posisi keuangan. Selanjutnya, pada tujuan umum dari laporan keuangan, yang pertama untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis. Hal tersebut agar dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya, menunjukkan pendanaan dan investasinya, mengevaluasi kemampuan dalam memenuhi komitmennya, selanjutnya menunjukkan berbagai dasar sumber daya bagi pertumbuhannya. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan bisnis yang diarahkan untuk memperoleh laba. Tujuan ketiga, untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi potensi penghasilan bagi perusahaan. Kemudian yang keempat, untuk memberikan informasi lain yang dibutuhkan mengenai perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban. Yang terakhir, untuk mengungkapkan informasi lain yang relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan. Nah, selanjutnya pada tujuan kualitatif, di sini ada 7 tujuan kualitatif dari akuntansi keuangan. Yang pertama, relevansi, yang artinya pemilihan informasi yang memiliki kemungkinan paling besar untuk memberikan bantuan kepada para pengguna dalam keputusan ekonomi mereka. Selanjutnya dapat dimengerti, yang artinya tidak hanya informasi tersebut harus jelas, tapi para pengguna juga harus dapat memahaminya. Selanjutnya dapat diverifikasi. Di sini artinya hasil akuntansi dapat didukung oleh pengukuran-pengukuran yang independen dengan menggunakan metode-metode pengukuran yang sama. Selanjutnya netralitas, yang artinya informasi akuntansi ditunjukkan kepada kebutuhan umum dari pengguna, bukannya kebutuhan-kebutuhan tertentu dari pengguna-pengguna yang spesifik. Selanjutnya ketepatan waktu, yang berarti komunikasi informasi secara lebih awal untuk menghindari adanya kelambatan atau penundaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya komparabilitas atau daya banding, ya secara tidak langsung berarti perbedaan-perbedaan yang terjadi seharusnya bukan diakibatkan oleh perbedaan perlakuan akuntansi keuangan yang diterapkan. Yang terakhir kelengkapan, yang artinya telah dilaporkannya seluruh informasi yang secara wajar memenuhi persyaratan dari tujuan kualitatif yang lain. Nah, tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh APB Statement nomor 4 sepertinya memberikan dasar pemikiran bagi bentuk dan isi dari laporan keuangan konvensional. Nah, pernyataan tersebut bahkan mengakui bahwa tujuan-tujuan tertentu dinyatakan atas dasar prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum pada saat pelaporan keuangan tersebut dibuat. Perlakuan umum tidak dapat menunjukkan kebutuhan-kebutuhan informasi dari para pengguna. Nah,
Selanjutnya, laporan kelompok studi mengenai tujuan laporan keuangan. Metodologi yang digunakan ini sebagai respon terhadap kritik atas pelaporan keuangan perusahaan dan kenyataan bahwa semakin mendesaknya kebutuhan dari sebuah kerangka konseptual akuntansi. Dewan Direksi dari American Institute of Certified Public Accountants mengumumkan dibentuknya 2 kelompok studi pada bulan April tahun 1971. Nah, kelompok studi yang untuk pembuatan prinsip-prinsip akuntansi yang dikenal sebagai Komite WIT diberikan tugas untuk memperbaiki dan meningkatkan proses penetapan standar. Nah, laporan yang dihasilkan oleh komite ini mencetuskan dibentuknya Financial Accounting Standard Board atau FASB. Nah, kelompok studi yang kedua dikenal sebagai Komite Throughput digunakan atau ditugaskan untuk mengembangkan tujuan laporan keuangan, yaitu dengan menentukan yang pertama, siapa yang membutuhkan laporan keuangan. 2. Informasi apa yang mereka butuhkan. 3. Seberapa banyak dari informasi yang dibutuhkan itu dapat diberikan oleh akuntansi. Yang keempat, kerangka apa yang dibutuhkan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan tersebut. Nah, tujuan ini dirumuskan sebagai berikut. Pertama, pemakaian laporan keuangan. 2. Pemakai umum. 3. Pemakai lain. 4. Untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor. 5. Untuk menilai kemampuan manajemen dalam menggunakan sumber kekayaan secara efektif. Selanjutnya, untuk meramalkan, membandingkan, menilai earning power perusahaan. Yang ketujuh, untuk memberikan laporan tentang posisi keuangan perusahaan. 8. Memberikan laporan laba periodik. 9. Memberikan laporan kegiatan. 10. Membantu dalam proses peramalan. 11. Menilai efektivitas dari manajemen. Kemudian yang terakhir, menyajikan kegiatan perusahaan yang mempengaruhi masyarakat dan merupakan hal terpenting bagi peranan perusahaan dengan lingkungan. Nah, tujuan laporan keuangan seperti yang dinyatakan dalam Throughput. Di sini ada 6 tingkatan tujuan berikut ini yang diambil dari laporan tersebut. Yang pertama, tujuan dasar pada nomor 1. Yang kedua, 4 tujuan pada nomor 2, 3, 11, dan 12 yang menyebutkan penggunaan dan kegunaan yang berbeda-beda dari informasi keuangan akuntansi. 3. 2 tujuan pada nomor 4 dan 5 yang menyebutkan kekuatan menghasilkan atau earning power perusahaan dan kemampuan manajemen. Selanjutnya, 1 tujuan pada nomor 6 yang menyebutkan sifat dari informasi yang dibutuhkan sebagai faktual dan interpretatif. 5. 4 tujuan pada nomor 7, 8, 9, dan 10 yang menguraikan laporan keuangan yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan nomor 6. Kemudian terakhir, beberapa rekomendasi khusus untuk laporan keuangan yang dibuat agar dapat memenuhi tujuan sebelumnya yang ada pada nomor 7, 8, dan 9, dan 10. Selanjutnya, karakteristik kualitatif laporan. Di sini untuk memenuhi kebutuhan pengguna, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memiliki karakteristik tertentu. Nah, laporan Throughput menyebutkan 7 karakteristik kualitatif dari laporan. Pertama, relevansi dan materialitas. Selanjutnya, bentuk dan substansi.
selanjutnya keandalan, kemudian kebebasan dari bias, selanjutnya komparabilitas, kemudian konsistensi, dan terakhir dapat dimengerti. Nah, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang ketiga, kami akan membahas mengenai kerangka konseptual. Yang pertama yaitu hakikat kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah sebuah konstitusi, sebuah sistem koheren dari tujuan dan asas yang saling berhubungan yang dapat mengarah kepada standar yang konsisten dan menentukan sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Adapun hakikat kerangka konseptual yang pertama yaitu memandu FASB dalam membuat standar akuntansi. Yang kedua, menjadi kerangka acuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan akuntansi yang tidak memiliki standar resmi yang spesifik. Yang ketiga, menentukan batasan pertimbangan dalam membuat laporan keuangan. Dan yang keempat, meningkatkan komparabilitas dengan menurunkan jumlah metode akuntansi dan alternatif yang tersedia. Materi selanjutnya yaitu masalah-masalah dalam kerangka konseptual. Yang pertama, pandangan mengenai laba atau penghasilan mana yang harus digunakan. 1. Pandangan aktif atau kewajiban yang berpendapat bahwa pendapatan dan beban hanya berasal dari perubahan dalam aktiva dan kewajiban. 2. Pandangan pendapatan atau beban yang berpendapat bahwa adanya pendapatan dan beban dihasilkan oleh adanya kebutuhan akan penandingan yang tepat. 3. Pandangan non-artikulasi didasarkan atas adanya kepercayaan bahwa artikulasi akan diikuti oleh redundansi. Yang kedua, masalah mengenai konsep pemeliharaan modal atau pengembalian biaya mana yang harus digunakan. Terdapat dua konsep pemeliharaan modal, yaitu konsep modal keuangan dan konsep modal fisik. Kedua konsep tersebut menggunakan pengukuran dalam satuan uang atau satuan daya beli umum yang sama. Masalah yang ketiga yaitu metode pengukuran mana yang harus digunakan. Yang pertama terdapat metode biaya historis, yang kedua biaya saat ini, yang ketiga nilai jual saat ini, yang keempat nilai jual yang diharapkan, dan yang kelima nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan. Pada materi selanjutnya yaitu perkembangan kerangka konseptual. Pada piramida ini terdapat 4 tingkatan. Yang pertama, menunjukkan sasaran dan maksud dari akuntansi yang terdiri dari tujuan SFAC nomor 1 dan 4. Tingkat yang kedua terdiri dari hal-hal yang fundamental meliputi elemen-elemen SFAC nomor 2 dan karakteristik kualitatif SFAC nomor 3 dan 6. Pada tingkat ketiga terdapat pedoman operasional yang digunakan akuntan dalam menentukan dan menerapkan standar akuntansi. Tingkat ketiga terdiri dari kriteria pengukuran SFAC nomor 5, laporan keuangan dan pelaporan keuangan, serta pengakuan SFAC nomor 33. Pada tingkat keempat terdiri dari mekanisme penyajian untuk menyampaikan informasi akuntansi,
yang meliputi pelaporan penghasilan SFAJ nomor 6, pelaporan arus dana dan likuiditas, serta pelaporan posisi keuangan. Materi selanjutnya yaitu tujuan pelaporan keuangan. Untuk tujuan pelaporan bagi perusahaan bisnis, yang pertama yaitu memberikan informasi bagi investor dan kreditor dalam membuat keputusan secara rasional. Yang kedua, memberikan informasi bagi investor dan kreditor dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan kas prospektif untuk dividen atau bunga. Yang ketiga, memberi informasi mengenai sumber daya ekonomi perusahaan. Dan yang keempat, memberi informasi bagi manajer dan direktur dalam mengambil keputusan yang sesuai yang diinginkan pemilik. Untuk tujuan pelaporan bagi organisasi non-bisnis, perlu diketahui bahwa pada organisasi non-bisnis tidak memiliki indikator kinerja yang dapat dibandingkan dengan perusahaan bisnis dan pada umumnya tidak menjadi subjek ujian dari kompetisi dalam pasar. Materi selanjutnya yaitu konsep-konsep fundamental. Yang pertama, karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi yang meliputi relevansi, keandalan, kualitas sekunder, pertimbangan biaya manfaat, dan materialitas. Yang kedua, elemen-elemen dasar laporan keuangan dari perusahaan bisnis. SFAJ nomor 3 mendefinisikan 10 elemen yang saling berkaitan yang secara langsung berhubungan dengan pengukuran kinerja dan status dari perusahaan. Di dalamnya terdapat aktiva, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Materi yang selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran. Adapun kriteria pengakuan meliputi yang pertama, definisi. Pengakuan memenuhi definisi dari sebuah elemen laporan keuangan. Yang kedua, dapat diukur. Pengakuan memiliki atribut yang relevan dan dapat diukur dengan cukup andal. Yang ketiga, relevansi. Informasi yang berkenaan mampu membuat perbedaan pada keputusan para penggunanya. Dan yang keempat, keandalan. Informasi tersebut representasional, tepat, dapat diverifikasi, dan netral. Laporan perusahaan, dan yang kedua adalah laporan STEM. Nah, untuk laporan perusahaan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan-laporan lain. Laporan-laporan lain di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama laporan perusahaan dan yang kedua adalah laporan STEM. Nah, untuk laporan perusahaan merupakan laporan yang berhubungan dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik dari segala bentuk entitas ekonomi, terutama pada perusahaan bisnis. Laporan ini mencoba untuk menyusun sekumpulan konsep-konsep yang sedang dikembangkan sebagai dasar bagi pelaporan keuangan. Sedangkan laporan STEM merupakan pendekatan yang bersifat evolusioner. Hal ini mengidentifikasikan masalah dan permasalahan konseptual dan memberikan solusi dari segi identifikasi tujuan pelaporan keuangan, pengguna laporan perusahaan, sifat dari kebutuhan para pengguna, dan kriteria untuk penilaian mutu standar dan akuntabilitas korporat sebagai kemungkinan komponen-komponen bagi kerangka konseptual Kanada. Nah, setelah melakukan dokumentasi tentang keterbatasan dari praktek-praktek pelaporan pada saat ini, maka diusulkan perlunya laporan-laporan tambahan. Berikut ini merupakan laporan-laporan tambahan perusahaan. Yang pertama, laporan nilai tambah. Laporan nilai tambah merupakan laporan yang menunjukkan bagaimana keuntungan yang diperoleh dari usaha perusahaan dibagi antara karyawan, penyandang modal, negara, dan investasi kembali. Yang kedua, laporan ketenaga kerjaan. Berikut merupakan laporan yang menunjukkan jumlah dan komposisi dari tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan. Yang ketiga adalah laporan pertukaran uang dengan pemerintah. Laporan ini merupakan laporan yang menunjukkan hubungan keuangan antar perusahaan dengan negara. Yang keempat ada laporan transaksi dalam mata uang asing. Laporan ini merupakan laporan yang menunjukkan
transaksi-transaksi kas langsung antara Inggris dengan negara-negara lain. Yang kelima, ada laporan prospek di masa depan, yaitu laporan yang menunjukkan kemungkinan laba di masa depan, tingkat penempatan kerja, dan investasi. Serta yang terakhir, ada laporan tujuan perusahaan, di mana laporan ini menunjukkan kebijakan manajemen dan sasaran-sasaran strategi jangka menengah. Nah, dalam penyusunan konseptual STEM yang dihadapi oleh para akuntan dalam perumusan standar ada beberapa, yaitu ada 6. Yang pertama adalah masalah alokasi. Akuntan harus dapat membuat pengukuran secara berkala atau posisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam prosesnya, mengembangkan metode-metode alokasi yang sistematis dan rasional. Dan yang kedua ada masalah laba. Laba dianggap dan didefinisikan sebagai hasil dari pembandingan biaya terhadap pendapatan atau perubahan dalam aktiva bersih dari ekuitas selama satu periode berlangsung. Yang ketiga, masalah dalam fokus pelaporan. Di sini konsep kepemilikan melihat urusan-urusan keuangan perusahaan melalui mata dari pemiliknya, jadi terpaku oleh pemiliknya. Yang keempat, konsep pemeliharaan modal. Konsep pemeliharaan modal yang paling cocok yang digunakan sebagai konsep permasalahan konseptual. Yang kelima, ada permasalahan dasar valuasi aktiva. Permasalahan dasar valuasi aktiva yang digunakan sebaiknya adalah biaya historis, biaya penggantian, nilai bersih yang dapat direalisasikan atau nilai bagi perusahaan. Yang terakhir, ada masalah tentang kenyataan ekonomi. Masalah ini mengenai bagaimana memperhitungkan goodwill, terutama yang dihasilkan secara internal. Mungkin yang paling membingungkan dalam akuntansi dan satu alasan yang hampir pasti tak dapat dipecahkan adalah ini, merupakan masalah kenyataan ekonomi. Saya menekankan bahwa salah satu masalah tersulit dalam pengembangan standar akuntansi adalah munculnya tidak kepedulian kita terhadap sifat dari proses pengambilan keputusan dan mengenai rasionalitas proses mental yang digunakan oleh pengguna dalam mencapai kesimpulannya. Dalam setiap kasus, diusulkan 13 kategori kebutuhan dari para pengguna, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kinerja, penilaian kualitas manajemen, pengestimasian prospek-prospek di masa depan, penilaian kekuatan dan kemampuan keuangan, kelima penilaian solvabilitas, penilaian likuiditas, penilaian risiko dan ketidakpastian, membantu alokasi sumber daya, 9 melakukan perbandingan, 10 mengambil keputusan mengenai valuasi, 11 menilai kemampuan beradaptasi, 12 menentukan tingkat kepatuhan dengan hukum atau peraturan, dan yang terakhir adalah penilaian kontribusi kepada masyarakat. Kriteria untuk menilai kualitas dari standar akuntabilitas perusahaan untuk mendefinisikan kriteria penilaian yang merupakan alat ukur di mana penyusun standar sekaligus para pembuat dan pengguna laporan keuangan yang telah diterbitkan dapat memutuskan apakah laporan keuangan yang diterbitkan memang benar telah memenuhi kebutuhan dari para pengguna dan tujuan di pelaporan keuangan. Proyek kerangka konseptual bagi Kanada dan negara-negara lain yang didasarkan atas pendekatan evolusioner dan bergantung pada konsep-konsep ditawarkan pada akhir dari laporan STEM. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai taksonomi karakteristik normatif yang harus dicerminkan oleh pernyataan akuntansi. Di sini ada suatu pendapat atau kutipan yang berasal dari Arthur Levitt, bahwa keberhasilan dari suatu pasar modal itu bergantung pada kualitas dari sistem akuntansi dan pengungkapannya. Kenapa seperti itu? Karena sistem pengungkapan yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bagus, yang tinggi, itu memberikan keyakinan lebih terhadap para investor. Di sini, apabila investor merasa yakin, maka kredibilitas dari suatu laporan keuangan itu tidak perlu diragukan lagi. Dengan seperti itu, maka nantinya investor akan yakin pada laporan keuangan suatu perusahaan, sehingga nantinya pasar modal akan tetap berjalan karena investor merasa yakin terhadap laporan keuangan tersebut karena sudah teruji kredibilitasnya. Yang selanjutnya adalah karakteristik normatif. Di sini karakteristik normatif itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama karakteristik formasional, yang kedua karakteristik operasional, dan yang ketiga karakteristik informasional. Karakteristik formasional ini itu merupakan suatu karakteristik yang berhubungan dengan perkembangan dari pernyataan dan penilaian terhadap penilaian selanjutnya mengenai kegunaan yang akan diberikan nantinya oleh laporan keuangan tersebut. Jadi kegunaan laporan keuangan tersebut itu apa?
itu dijelaskan oleh karakteristik formasional ini. Kemudian karakteristik operasional ini itu merupakan sebuah karakteristik yang berhubungan atau berhubungan dengan pengimplementasian dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pernyataan tersebut. Jadi lebih ke arah implementasinya. Kemudian karakteristik informasional itu karakteristik yang seperti akhir, yaitu mengenai suatu informasi yang disajikan oleh data atau suatu informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Jadi seperti outputnya nantinya, seperti outputnya yaitu laporan keuangan yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh para manajer suatu perusahaan. Selanjutnya adalah karakteristik informasional. Karakteristik informasional di sini itu dibagi menjadi 8 hal. Yang pertama adalah kenyataan ekonomi. Di sini kenyataan ekonomi itu mengakui adanya utang atau kewajiban atau keuntungan serta kenyataan ekonomi. Kemudian yang kedua, karakteristik informasional itu yang memberikan informasi yang lebih baik di sini bahwa informasi tersebut harus relevan terhadap keputusan informasi yang diambil sehingga nantinya informasi tersebut bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik oleh para pengguna laporan keuangan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah taat kepada kerangka konseptual. Jadi di sini harus taat kepada kerangka konseptual yang telah ada atau yang memang telah disahkan oleh badan-badan tertentu seperti standar akuntansi yang pastinya sudah disahkan oleh badan-badan tertentu. Itulah merupakan kerangka konseptual yang menjadi dasar akrual yang menjadi dasar untuk pembuatan suatu laporan keuangan. Kemudian yang keempat adalah menyatakan pengakuan laba yang tepat. Di sini mengindikasikan kinerja pengakuan laba serta mencegah perataan laba. Kemudian yang kelima adalah memecahkan masalah. Di sini harus laporan keuangan itu harus memenuhi kekurangan atau masalah sehingga bisa memperbaiki atau meningkatkan kondisi yang ada sekarang. Kemudian yang keenam itu adalah meningkatkan komparabilitas. Di sini meningkatkan komparabilitas itu artinya adalah meningkatkan komparabilitas sesuai dengan standarisasi yang ada. Kemudian yang ketujuh adalah mendukung nilai saat ini. Di sini suatu informasi itu harus mendukung nilai saat ini, lebih mendukung nilai saat ini daripada biaya historis di masa lalu. Karena kita bergerak ke depan sehingga nantinya harusnya itu future, memandang ke arah depan. Kemudian sesuai dengan standar internasional. Ini hampir sama dengan taat kepada kerangka konseptual tadi bahwa ini harus sesuai dengan standar-standar yang dibuat, baik standar yang ada di suatu negara atau standar nasional ataupun standar internasional. Kemudian yang selanjutnya yaitu karakteristik operasional. Di sini karakteristik operasional itu yang pertama membedakan pedoman implementasi. Di sini itu harus meningkatkan pedoman, memberikan aturan serta kodifikasi. Kemudian keuntungan itu melebihi biaya. Keuntungan melebihi biaya itu artinya adalah keuntungan yang memang lebih besar dari biaya modal yang ada sehingga ada laba bersih yang lebih besar nantinya. Di sini itu harus mudah untuk diimplementasikan. Kemudian fleksibel di sini memungkinkan fleksibilitas dan pertimbangan secara umum. Kemudian hasil yang dapat diverifikasi di sini hasil yang ada itu harus mudah untuk diaudit. Jadi nantinya atau mudah untuk diverifikasi. Jadi memang ada data-data yang relevan sesuai dengan kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian yang ada, bukan diada-ada. Yang selanjutnya yaitu karakteristik formasional. Karakteristik formasional di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah menggunakan input eksternal. Di sini menggunakan input eksternal itu mencakup output eksternal ke dalam formasi menggunakan gugus tugas. Kemudian tepat waktu di sini artinya pada saat dikeluarkannya itu harus sesuai dengan periode yang ada, tidak boleh telat ataupun tidak boleh mendahului. Karena nantinya akan mempengaruhi kredibilitas dari suatu laporan keuangan.
Karena laporan keuangan yang tidak tepat waktu, maka nantinya itu akan diragukan kredibilitasnya. Kemudian yang ketiga adalah menjadi subjek dari matahari terbenam. Artinya adalah tidak ada karakteristik terburuk yang berhubungan dengan yang diungkapkan. Di sini harus menjadi subjek dan tidak mengungkapkan karakteristik terburuk. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.